Baik, perkenalkan nama saya Dea Armes dengan NIM 230290559 pada mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Baiklah, langsung saja untuk soal nomor 1. Soalnya misalkan matriks A itu beranggotakan 1, 2, 6, 6, 1, 2, 6, 2, 1. Yang A, tentukan semua nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Dan yang B, tentukan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Nah, untuk yang poin A dulu kita jawab, mencari nilai eigen dari matriks A ini. Untuk mencari nilai eigen dari matriks A itu menggunakan rumus determinan dari A dikurang lambda kali matriks identitas, di mana A-nya itu tadi adalah 1, 2, 6, 6, 1, 2, 6, 2, 1 dikurang dengan lambda dikali dengan matriks identitas. Hasilnya itu untuk lambda dikali matriks identitas itu adalah matriks yang beranggotakan lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Nah, kemudian si matriks A ini dikurangkan dengan lambda dikali matriks identitas sehingga didapatkan hasilnya adalah 1 kurang lambda, kemudian 2 kurang 0, 6 kurang 0, 6 kurang 0, 1 kurang lambda, dan 2 kurang 0, 6 kurang 0, 2 kurang 0, dan 1 kurang lambda. Ini adalah hasil dari A kurang lambda kali identitas. Kemudian kita akan mencari determinan dari matriks ini. Nah, untuk mencari determinan dari suatu matriks itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan metode Sarus dan menggunakan metode kofaktor. Di sini saya menggunakan metode kofaktor sepanjang baris pertama. Setelah kita langsung hitung saja determinan dari A kurang lambda kali identitas ini menggunakan metode kofaktor. Di sini untuk baris pertama, kolom pertamanya kita tutup, 1 kurang lambda kita kalikan dengan ini, 1 kurang lambda kali 1 kurang lambda ini jadi 1 kurang lambda kuadrat, kemudian 2 kali 2 ini 4, kemudian yang untuk baris pertama kolom kedua yaitu 2 dikali dengan 6 dikali 1 kurang lambda dikurang dengan 6 kali 2 yaitu 12. Kemudian untuk baris pertama kolom ketiga yaitu 6 dikali dengan 6 kali 2 kemudian dikurang dengan 6 dikali 1 kurang lambda. Nah, di sini kita jabarkan lagi 1 kurang lambda kuadrat dikurang 4 itu sama dengan lambda kuadrat kurang 2 lambda dikurang 3, karena 1 kuadrat is 1 kurang 4 jadinya 3. Kemudian untuk yang ini kita jabarkan 6 kali 1 6, 6 kali negatif lambda negatif 6 lambda, kemudian negatif 12, dan yang ini juga kita jabarkan, ini 12, 6 kali 1 6, 6 kali negatif lambda itu 6 lambda, karena di sini negatif jadi positif. Nah, kemudian di sini untuk yang konstanta yang tidak memiliki variabel ini bisa kita sederhanakan, 6 dikurang 12 menjadi negatif 6 dan 12 kurang 6 itu menjadi 6. Kemudian baru kita jabarkan lagi yang ini, itu menjadi 1 dikali lambda kuadrat itu jadi lambda kuadrat, kemudian 1 kali negatif 2 lambda jadi negatif 2 lambda, kemudian 1 dikali negatif 3 jadi negatif 3, kemudian negatif lambda dikali lambda kuadrat itu negatif lambda pangkat 3, negatif lambda dikali negatif 2 lambda jadi positif 2 lambda kuadrat, dan negatif lambda dikali negatif 3 itu jadi positif 3 lambda. Nah, untuk yang ini negatif 2 dikali negatif 6 itu positif 12, kemudian negatif 2 dikali negatif 6 lambda jadi positif 12 lambda, dan yang ini 6 kali 6 36, kemudian 6 kali 6 lambda itu 36 lambda.
Nah, bentuk ini kita bisa sederhanakan, kita kelompokkan dia menjadi variabelnya yang memiliki variabel yang bersesuaian, sehingga nanti didapatkan hasilnya itu lambda pangkat 3 kurang 3 lambda kuadrat kurang 49 lambda kurang 45. Nah, ini disebut sebagai persamaan dari karakteristik. Nah, dari persamaan karakteristik ini kita bisa mencari nilai eigennya. Nah, persamaan karakteristik ini kita bisa ubah atau kita jabarkan biar supaya nanti lebih mudah mencari faktornya. Di sini untuk bentuk negatif 3 lambda kuadrat ini saya ubah menjadi positif lambda kuadrat kurang negatif 4 lambda kuadrat, dan yang negatif 49 lambda ini saya jabarkan menjadi negatif 4 lambda dikurang 45 lambda. Nah, jadi nanti dari persamaan ini kita bisa keluarkan faktor yang sama, yaitu lambda tambah 1. Jadi dari lambda pangkat 3 dan lambda pangkat 2 ini kita keluarkan faktor lambda tambah 1, kemudian dari 4 lambda kuadrat ini sama 4 lambda ini juga kita keluarkan faktor lambda tambah 1. Dari 45 lambda dikurang 45 ini juga kita keluarkan faktor lambda tambah 1-nya, sehingga nanti bisa kita kelompokkan dia lambda tambah 1 dan ini menjadi 2 faktor ya, sehingga nanti sama dengan 0. Berarti nanti kita sudah dapatkan salah satu nilai eigennya, yaitu lambda tambah 1 atau lambda sama dengan negatif 1. Nah, untuk yang persamaan ini kita juga akan lebih menjabarkannya supaya bisa dicari nanti faktor yang lainnya. Nah, di sini untuk negatif 4 lambda ini saya jabarkan menjadi positif 5 lambda dikurang 9 lambda. Nah, sekarang dari persamaan tadi kita keluarkan faktor yang sama, yaitu lambda tambah 5 dan juga lambda tambah 5, sehingga nanti bisa kita kelompokkan dia menjadi, di sini sisanya itu lambda dikurang 9. Nah, di sini kita sudah dapatkan faktor-faktor dari persamaan tadi, sehingga kita dapatkan itu nilai lambda satunya itu sama dengan negatif 1, kemudian lambda 2 nya itu sama dengan ini negatif 5, dan lambda 3 itu sama dengan positif 9. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari vektor eigen dari matriks A, dimana untuk rumusnya itu adalah lambda kali identitas kurang A dikali dengan vektor X sama dengan vektor 0. Nah, di sini kita langsung saja masukkan lambda kali identitas itu sama dengan lambda 0, 0, 0 lambda 0, 0, 0 lambda dikurang dengan matriks A, yaitu 1, 2, 6, 6, 1, 2, 6, 2, 1 dikali dengan X1, X2, X3 sama dengan vektor 0. Nah, kita langsung di sini mengurangkan lambda dikurang 1, kemudian 0 kurang 2, kemudian 0 kurang 6, 0 kurang 6, kemudian lambda kurang 1, kemudian 0 kurang 2, 0 kurang 6, 0 kurang 2, dan lambda kurang 1 dikali dengan X1, X2, X3 sama dengan vektor 0, yaitu 0, 0, 0. Nah, sekarang kita akan mencari vektor eigen dari masing-masing nilai lambdanya. Untuk lambda 1 yaitu negatif 1, kita bisa langsung substitusikan saja nilai lambda 1 ini ke matriks yang ini. Jadinya itu negatif 1 dikurang 1 itu negatif 2, kemudian negatif 1 kurang 1 negatif 2, dan yang ini juga negatif 1 kurang 1 itu sama dengan negatif 2. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari ini itu bisa menggunakan cara OBE atau dengan cara sistem persamaan linear. Jadi di sini saya menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel untuk menyelesaikan ini.
Jadi dari matriks ini kita dapatkan 3 persamaan, yaitu negatif 2 dikali X1 dikurang negatif 2 kali X2 dikurang 6 kali X3 sama dengan 0, dan negatif 6X1 dikurang 2X2 sama dikurang 2X3 sama dengan 0 sebagai persamaan kedua. Negatif 6X1 kurang 2X2 dikurang 2X3 sama dengan 0 sebagai persamaan ketiga. Nah, ketiga persamaan ini saya sederhanakan lagi menjadi persamaan ini. Disederhanakan dengan cara itu dikalikan dengan negatif setengah. Jadi didapatkan persamaan ini yang lebih sederhana supaya memudahkan pencariannya. Kemudian untuk menyelesaikan ini menggunakan pertama dulu kita eliminasi persamaan 1 dan 2 ini. Kita eliminasi di sini yaitu untuk X2. Jadi persamaan 1 dan 2 itu dikurangkan untuk mengeliminasi X2 sehingga nanti didapatkan X1 kurang 3X1 itu negatif 2X1 dan 3 kurang 1 itu 2, sehingga nanti negatif 2X1 tambah 2X3 sama dengan 0 sehingga didapatkan nilai X1 itu sama dengan X3. Nah, setelah kita dapatkan X1 sama dengan X3, kita substitusikan lagi ke persamaan 1. Jadi persamaan 1 itu kan X1 tambah X2 tambah 3X3 sama dengan 0. Nah, kita substitusikan X1 sama dengan 3 itu. Jadi di sini X1 sama dengan X3 berarti nilai X3-nya ini kita ubah jadi X1 sehingga nanti X2-nya itu sama dengan 4. Sini ada 1, sini 3, jadinya itu 4X1 sama dengan 0 dan X2 itu sama dengan negatif 4X1. Kita sudah mendapatkan nilai X1 dan juga X2 dan X3-nya, sehingga langsung saja kita masukkan ke vektornya. Di sini X1 itu sama dengan X1 dan X2 itu nilai sama dengan negatif 4X1, X3 itu sama dengan X1, sehingga dapatkan vektor ini bisa kita ubah menjadi X1 1 negatif 4 1. Jadi vektor eigen dari matriks A yang untuk lambda satunya itu adalah 1 negatif 4 dan 1. Sekarang kita akan mencari vektor eigen untuk lambda 2 sama dengan negatif 5. Caranya sama seperti tadi, kita substitusikan nilai lambda 2 nya ini sehingga hasilnya itu adalah negatif 5 dikurang lambda itu negatif 6, negatif 5 kurang lambda negatif 6, negatif 5 dikurang lambda negatif 6 dikali dengan vektor X sama dengan vektor 0. Caranya sama seperti tadi. Di sini saya menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel untuk menyelesaikan atau mencari nilai X-nya ini. Dari ketiga persamaan ini dieliminasi persamaan 1 dan 2. Itu yang akan kita eliminasi adalah si X1-nya ini dengan cara mengurangkan persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga didapatkan hasilnya itu adalah negatif 4X2 tambah 4X3 sama dengan 0, sehingga nanti negatif 4X2 itu sama dengan negatif 4X3 atau nilai X2 nya itu sama dengan X3. Nah, karena X2 sama dengan X3, kita substitusikan lagi ke persamaan pertama untuk mendapatkan nilai X1 nya. Sini persamaan pertama tadi, kemudian kita substitusikan nilai X2 yang itu sama dengan X3, sehingga didapatkan ini 2X3 tambah 6X3 itu 8X3 ditambah 6X1 sama dengan 0, sehingga 6X1 itu sama dengan negatif 8X3 atau X1 itu sama dengan negatif 8 per 6X3, atau di sini saya sederhanakan lagi menjadi negatif 4 per 3X3. Nah,
karena kita sudah mendapatkan masing-masing nilai x-nya, kita bisa buatkan langsung vektornya. Jadi di sini x1 itu sama dengan 4/3 x3, negatif 4/3 x3, kemudian x2 itu sama dengan x3 sama dengan x3, sehingga nanti didapatkan ruang vektornya itu adalah negatif 4/3, 1, 1. Untuk nilai lambda yang ketiganya, yaitu lambda 3 sama dengan 9 ini, sama seperti tadi, menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu dengan cara dieliminasi terlebih dahulu, baru kemudian disubstitusikan, sehingga nanti didapatkan untuk vektor eigennya itu adalah 1, 1, dan 1. Untuk pertanyaan yang poin B, yaitu kita menentukan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Nah, tadi kita sudah dapatkan vektor eigen dari masing-masing nilai lambda matriks A. Langsung saja kita substitusikan, itu menjadi lambda 1 itu menjadi kolom 1, lambda 2 menjadi kolom 2, dan lambda 3 menjadi kolom 3. Sehingga didapatkan matriks P-nya itu adalah 1, negatif 4/3, 1, negatif 4, 1, 1, 1, 1, dan 1. Sekarang untuk soal yang nomor 2, soalnya yaitu misalkan C dengan intervalnya itu dari negatif 1 sampai 1 merupakan himpunan fungsi kontinu pada interval negatif 1,1 dengan hasil kali dalamnya itu integral dari 1 sampai 1 fx gx dx untuk setiap f dan g itu elemen dari C dari interval negatif 1 sampai 1, dimana diketahui fx itu adalah x kuadrat kurang 19 dan gx itu sama dengan x pangkat 3. Pertanyaannya, yang A tentukan hasil kali dalam dari f, g, dan yang B tentukan norm atau panjang dari f dan panjang dari g, dan yang C itu menghitung kosinus sudut antara f dan g pada ruang hasil kali dalam C dengan interval negatif 1 sampai 1. Untuk jawabannya, untuk yang A itu hasil kali dalam dari f, g. Tadi diberikan oleh soal bahwa hasil kali dalam dari f dan g itu adalah integral dari negatif 1 sampai 1 fx gx dx, sehingga langsung saja kita substitusikan hasil kali dalam fg itu didefinisikan sebagai integral negatif 1 sampai 1 fx gx dx. Nah, jadi kita langsung saja masukkan fx-nya itu tadi diketahui x kuadrat kurang 19 dan gx-nya itu diketahui tadi x pangkat 3. Nah, langsung saja ini kita operasikan x kuadrat dikali x pangkat 3 jadi x pangkat 5, dan negatif 19 kali x pangkat 3 itu 19 x pangkat 3. Nah, langsung saja di sini kita integralkan x pangkat 5 itu kita integralkan dia menjadi 1/6 x pangkat 6, dan 19 x pangkat 3 itu diintegralkan dia menjadi 19/4 x pangkat 4. Nilainya itu dari negatif 1 sampai 1. Nah, langsung saja kita cari untuk nilainya itu. Di sini kita substitusikan nilai batas atas dan juga batas bawahnya, sehingga nanti didapatkan hasilnya itu adalah 0. Jadi didapatkan hasil kali dalam f, g itu adalah 0. Untuk soal nomor B, yaitu mencari norm atau panjang dari f dan juga norm atau panjang dari g. Kita akan cari yang untuk panjang f dulu, dimana untuk panjang f itu sama dengan akar dari hasil kali dalam f, f. Kita cari hasil kali dalam dari f, f dulu. Jadi tadi seperti dikatakan soal bahwa
hasil kali dalam itu didefinisikan sebagai integral dari negatif 1 sampai 1 fx, gx, dan dx, dimana untuk setiap f dan g itu elemen dari C dengan interval negatif 1,1. Sehingga berdasarkan definisi yang diberikan, kita langsung saja masukkan untuk menghitung hasil kali dalam f, f itu adalah integral dari negatif 1 sampai 1. Fungsi f nya itu adalah x kuadrat kurang 19, sehingga x kuadrat kurang 19 dikali x kuadrat kurang 19 atau x kuadrat kurang 19 dikuadratkan. Kita hitung hasilnya itu adalah x pangkat 4 kurang 38x kuadrat tambah 361. Langsung saja kita integralkan, hasilnya menjadi 1/5 x pangkat 5, kemudian ini diintegralkan jadi 38/3 x pangkat 3, dan yang ini diintegralkan jadi 361x dengan batas atasnya 1 dan batas bawahnya negatif 1. Langsung saja kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya ini ya, sehingga didapatkan nanti hasilnya itu seperti ini. Hasilnya itu 2 dikali 1/5 kurang 38/3 tambah 361. Untuk hasilnya tadi kita sederhanakan sehingga menjadi hasil akhirnya itu hasil kali dalam f, f itu adalah 10.456/15, sehingga kita substitusikan langsung ke sini. Jadi panjang f itu adalah akar dari hasil kali dalam f, f atau sama dengan akar dari 10.456/15. Nah, sekarang kita akan mencari norm atau panjang dari G. Sama seperti f tadi, yaitu akar dari hasil kali dalam G, G. Kita cari dulu yang hasil kali dalam G, G nya itu tadi pada soal didefinisikan bahwa Gx itu adalah x pangkat 3, sehingga hasil kali dalam G, G itu sama dengan integral dari negatif 1 sampai 1 x pangkat 3 kuadrat dx. Langsung saja kita integralkan x pangkat 6 ini menjadi 1/7 x pangkat 7 dengan batas atas 1 dan batas bawah negatif 1. Langsung kita substitusikan juga sehingga hasilnya itu menjadi 2/7 hasil dari hasil kali dalam G, G, yaitu 2/7. Jadi untuk panjang G atau norm G itu sama dengan akar dari hasil kali dalam G, G sama dengan akar 2/7. Sekarang kita mau cari yang poin C dulu, yaitu kosinus sudut F dan G, dimana untuk rumusnya itu adalah cos theta sama dengan hasil kali dalam F, G per norm F kali norm G, dimana tadi pada poin A kita dapatkan hasil kali dalam F, G itu adalah 0 dan norm F itu adalah ini dan norm G itu adalah ini, sehingga karena di sini 0 berapapun pembaginya ini hasilnya adalah 0, sehingga didapatkan cos theta itu sama dengan 0 atau nilai theta itu sama dengan pi/2 atau 90 derajat. Untuk soal yang nomor 3, misalkan T itu didefinisikan sebagai R3 yang memetakan R2 merupakan transformasi linear. Diketahui T111 itu sama dengan 19,3, kemudian T112 itu sama dengan 27,5, dan T121 itu sama dengan 24,8. Tentukan T, X, Y, Z dan matriks transformasi linearnya dan juga T214. Nah, kita akan menjawab pertanyaan untuk yang poin A dulu. Kita akan menggunakan informasi yang diberikan itu untuk menemukan transformasi linear dari T. Kita misalkan T, X, Y, Z itu didefinisikan sebagai A1X tambah B1Y tambah Z1C, A2X tambah B2Y tambah C3Z. Jadi untuk yang pertama T111 itu
tadi kan didefinisikan di soal 19,3, sehingga kita substitusikan saja ke definisi yang ini. Didapatkan itu A1 nya itu A1 tambah B1 tambah C1 itu sama dengan 19, dan yang A2 tambah B2 tambah C3 itu sama dengan 3. Dan untuk yang T112 sama dengan 27,-5 itu juga kita substitusikan ke definisi ini, sehingga didapatkan A1 tambah B1 tambah 2C1, ini ya 2, dan ini 27, dan A2 tambah B2 tambah 2C2 itu sama dengan -5. Untuk T121 sama dengan 24/8 ini juga sama seperti tadi, kita substitusikan pada definisi yang telah diberikan menjadi A1 tambah 2B1 tambah C1 sama dengan 24, A2 tambah 2B2 tambah C2 sama dengan 8. Nah, tadi kita sudah mendapatkan beberapa persamaannya. Sekarang kita akan mencari nilai dari A1, B1, dan juga C1. Dari persamaan yang pertama dan kedua tadi, yaitu persamaan A1 tambah B1 tambah C1 sama dengan 19, A1 tambah B1 tambah 2C1 sama dengan 27. Kita eliminasi A1 tambah B1 ini, sehingga kita dapatkan nilai C1 nya itu sama dengan 8. Nah, setelah kita dapatkan nilai C1 ini, kita substitusikan lagi ke salah satu persamaan. Di sini saya memakai yang sama dengan 19, sehingga C1 ini disubstitusikan nilainya 8, sehingga didapatkan persamaan baru, yaitu A1 tambah B1 sama dengan 11. Nah, sekarang kita substitusikan lagi yang C1 sama dengan 8 ini ke persamaan yang lain untuk nanti menyelesaikan atau mencari nilai dari A1 tambah B1 ini. Di sini saya substitusikan ke persamaan A1 tambah 2B1 tambah C1 sama dengan 24. Langsung saja diganti nilai C1 nya menjadi 8, sehingga didapatkan A1 tambah 2B1 itu sama dengan 16. Nah, dari kedua persamaan ini kita eliminasi lagi untuk mendapatkan nilai B1 dan A1 nya. Sini kita eliminasi A1 nya, sehingga didapatkan nilai B1 nya itu 5. Nah, kalau sudah didapatkan nilai B1 nya, kita substitusikan lagi ke salah satu persamaan ini atau yang ini. Di sini saya memakai persamaan ini, sehingga A1 ditambah B1 itu sama dengan 5 sama dengan 11, sehingga nanti A1 nya itu sama dengan 11 kurang 5 atau A1 sama dengan 6. Jadi didapatkan nilai A1 nya itu adalah 6, B1 nya itu 5, dan C1 nya itu 8. Nah, sekarang mencari nilai A2, B2, dan C2. Caranya sama seperti mencari nilai A1, B1, dan C1 tadi, menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi. Di sini seperti yang terlihat, nanti didapatkan hasil akhirnya itu adalah A2 nya itu 6, B2 nya 5, dan C2 nya itu -8, sehingga kita dapatkan itu matriks transformasi linear A nya itu adalah 6, 5, 8, 6, 5, -8. Untuk soal selanjutnya yang nomor 4, misalkan T atau suatu transformasi yang memetakan R2 ke R3, di mana transformasi X1 dan X2 itu sama dengan 22X1 kurang 11X2, 22X1 kurang 44X2. Nah, pertanyaannya, tentukan kernel dari T dan juga range dari T. Baiklah, kita akan menjawab yang untuk kernel dari T dulu. Kernel dari transformasi T itu adalah semua himpunan semua vektor di X1, X2, sehingga T X1, X2 ini tuh sama dengan 0,0. Maka kita akan selesaikan dulu persamaan yang diberikan dari soal ini, yaitu transformasi X1, X2 sama dengan 22X1 kurang 11X2, 22X1 kurang 44X2 sama dengan 0,0.
Jadi di sini kita dapatkan dua persamaan. Ini persamaan pertama, 22x1 kurang 11x2 sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua, 22x1 kurang 44x2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan pertama ini, kita bisa dapatkan bahwa 22x1 itu sama dengan 11x2. Sehingga nilai x1 itu sama dengan 11 per 22x2 atau disederhanakan menjadi setengah x2. Tadi kita sudah dapatkan nilai x1-nya itu sama dengan setengah x2. Kita substitusikan nilai x1 sama dengan setengah x2 ini ke salah satu persamaan tadi. Di sini saya memasukkannya ke persamaan yang 22x1 kurang 44x2 sama dengan 0. Jadi x1 ini disubstitusikan nilainya setengah x2 sehingga didapatkan ini setengah kali 22 itu 11 x2 kurang 44x2, 11 kurang 44 itu 33, negatif 33x2 sama dengan 0 sehingga didapatkan nilai x2 itu sama dengan 0. Nah, kita sudah dapatkan nilai x2 itu sama dengan 0, kita substitusikan lagi ke nilai x1 ini. Karena x1 itu setengah x2, maka karena x2 itu 0 berarti x1 nya juga 0. Jadi kernel dari transformasi T itu adalah 0,0. Sekarang kita akan mencari nilai range dari transformasi T ini, di mana range atau rentang dari T itu adalah himpunan semua vektor hasil dari transformasi x1 dan x2 ini. Jadi kita bisa menuliskan definisi transformasi yang diberikan pada soal tadi ke dalam bentuk matriks. Jadi di sini misalkan matriksnya itu adalah matriks A. Nah, untuk menyelesaikan matriks ini kita dapat melakukan operasi baris elementer atau OBE untuk mencari bentuk eselon baris reduksi dari si matriks ini, matriks A ini. Jadi pertama-tama di sini operasi OBE yang pertama itu yang saya lakukan adalah B2 kurang B1. Jadi 22 kurang 2 itu 0, kemudian negatif 44 kurang 11 itu negatif 33. Kemudian OBE yang kedua itu 1 per 11 dari B1, sehingga 22 per 11 itu 2, kemudian negatif 11 kali 1 per 11 itu negatif 1. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu negatif 1 per 33 B2. Jadi 0 dikali negatif 1 per 33 itu tetap 0, kemudian negatif 33 dikali negatif 1 per 33 itu adalah 1. Kemudian di sini kita akan lebih menyederhanakannya lagi. Di sini untuk yang baris pertama itu ditambah dengan baris kedua, sehingga 2 tambah 0 itu tetap 2, kemudian negatif 1 ditambah 1 itu adalah 0. Nah, bentuk ini bisa kita lebih sederhanakan lagi, yaitu setengah B1, sehingga didapatkan nanti matriksnya adalah matriks identitas 1 0 0 1. Nah, karena matriks A yang sudah di OBE-kan ini memiliki jumlah kolom bebas linearnya itu 2 atau range-nya itu 2, maka range dari transformasinya itu ada di R2, berarti range T itu ada di R2, sehingga artinya ini range dari transformasi T ini adalah seluruh ruang di R2. Untuk soal yang nomor 5, bunyi soalnya misalkan matriks A itu 1 0 0 negatif 1 dan matriks B itu 0 1 1 0. Pertanyaannya yang poin A, apakah A, B, dan A kali B matriks yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal? Kemudian yang B, buktikan bahwa jika R dan S adalah matriks yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal, maka R kali S itu belum tentu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Nah, sekarang kita akan menjawab yang poin A dulu. Pertama, yang untuk matriks A ini, jadi kita akan mencari nilai eigen dan vektor eigennya terlebih dahulu untuk mencari tahu apakah dia dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Jadi nanti kalau didapatkan nilai eigen dan vektor eigennya itu adalah suatu bilangan real, berarti dia dapat
didiagonalisasikan. Tapi kalau dia bukan bilangan real berarti dia tidak dapat didiagonalisasikan. Jadi untuk matriks A kita akan cari nilai eigennya dulu dengan rumus determinan A kurang lambda kali matriks identitas, dimana untuk A kurang lambda kali identitas itu di sini langsung saja 1 kurang lambda dan negatif 1 kurang negatif lambda. Nolnya itu 0 kurang 0 ya. Berarti langsung saja di sini kita menggunakan metode kofaktor untuk mencari determinan dari matriks ini. Jadi 1 kurang lambda dikali negatif 1 kurang lambda dikurang 0 kali 0. Jadi 1 kurang lambda kali negatif 1 kurang lambda itu sama dengan 0. Nah, karena di sini kita sudah dapatkan langsung faktornya ya. Jadi di sini ada dua nilai, 1 kurang lambda sama dengan 0, sehingga nilai lambda satunya itu adalah negatif 1, dan yang ini negatif lambda kurang 0 itu sama dengan 0, sehingga lambdanya itu sama dengan negatif 1, dan yang ini tadi 1 ya. Jadi kita dapatkan nilai eigen dari A itu adalah 1 dan negatif 1. Nah, sekarang kita akan mencari vektor eigen dari masing-masing nilai lambdanya. Untuk lambda sama dengan 1, kita substitusikan ke rumus lambda kali identitas kurang A dikali dengan vektor X sama dengan vektor 0. Jadi langsung saja di sini saya substitusikan supaya cepat. Jadi tadi 1 dikurang 1 ya, jadi lambdanya 1, kemudian dikurang dengan 1 itu 0, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, dan di sini 1 dikurang negatif 1 itu hasilnya adalah 2. Jadi didapatkan hasil lambda I kurang A itu adalah 0, 0, 0, 2. Lalu dikalikan dengan X1, X2 sama dengan vektor 0. Nah, di sini kita sudah dapatkan bahwa si X1-nya itu bebas linier, dan X2-nya itu sama dengan 0. 2X2 sama dengan 0 berarti X2 sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan vektor eigen untuk lambda sama dengan 1 itu adalah karena X1-nya itu bebas, kita definisikan sebagai R dan 0. Berarti untuk F1-nya itu adalah R0. Kemudian untuk lambda sama dengan negatif 1, langsung saja di sini negatif 1 dikurang 1 itu adalah 2, kemudian 0 kurang 0, 0, 0, dan negatif 1 dikurang negatif 1 itu adalah 0. Sehingga sama seperti tadi didapatkan di sini untuk X1-nya itu 0 dan X2-nya itu bebas, sehingga untuk V2-nya itu adalah 0R. Jadi karena kedua vektor eigennya itu adalah bilangan real, jadi matriks A itu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Baiklah, sekarang kita akan mencari untuk yang matriks B, yaitu 0, 1, 1, 0. Sama seperti yang A tadi, kita akan cari nilai eigen dan juga vektor eigennya untuk mencari tahu apakah dia dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Jadi di sini kita akan cari nilai eigennya, yaitu determinan B kurang lambda I sama dengan langsung saja di sini negatif 0 kurang lambda itu negatif lambda, dan 1 kurang 0, 1 kurang 0, 1, dan 0 kurang negatif lambda. Nah, di sini kita dapatkan kita gunakan metode kofaktor. Jadi kita dapatkan ini negatif lambda kali negatif lambda itu lambda kuadrat, 1 kali 1 itu 1. Jadi lambda kuadrat kurang 1 sama dengan 0, atau lambda kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan lambda satunya itu 1 dan lambda 2-nya itu negatif 1. Kemudian untuk vektor eigennya itu untuk lambda sama dengan 1, kita langsung substitusikan saja 1 negatif 1, kemudian 1, 1, negatif 1. Nah, dari dua persamaan ini kita dapatkan bahwa nilai
X1 itu sama dengan X2 ya. Di sini X1 tambah X2 berarti X1 sama dengan X2, kemudian di sini X1 kurang X2 berarti X1 sama dengan X2. Nah, karena X1 sama dengan X2 berarti untuk vektor eigennya itu adalah 1, 1. Kemudian untuk lambda 2-nya juga sama seperti tadi, kita langsung substitusikan saja sehingga nanti didapatkan X1-nya itu sama dengan negatif X2. Nah, karena berarti untuk vektor eigennya itu adalah X1, X2, karena tadi X1-nya sama dengan negatif X2, berarti di sini negatif X2, kita keluarkan X2-nya, berarti di sini negatif 1, 1. Jadi karena kedua vektor eigennya itu adalah bilangan real, dapat disimpulkan bahwa matriks B itu dapat digeneralisasikan secara ortogonal. Sekarang untuk matriks A kali B-nya, kita dapatkan A kali B itu hasilnya adalah 0, 1, 0, 1, 0. Dan kita langsung saja cari lambdanya dengan cara determinan AB kurang lambda I. Mana AB kurang lambda itu adalah lambda 1 dan 1 lambda. Kita gunakan metode kofaktor untuk mencari determinannya, yaitu lambda kali lambda kuadrat negatif 1 kali 1 itu negatif 1, sehingga karena di sini kurang jadinya positif 1 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan lambda kuadrat itu sama dengan negatif 1. Nah, karena si lambda kuadrat ini sama dengan negatif 1, kita tidak bisa mencari akar-akar penyelesaiannya, karena di sini negatif 1 berarti lambdanya itu adalah bilangan imajiner. Nah, jadi karena si nilai lambdanya itu bukan bilangan real, berarti matriks A kali B itu tidak dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Nah, untuk poin B tadi kita misalkan dulu R dan S itu sebagai suatu matriks sebarang. Sini misalkan R itu adalah 1, 0, 0, 1 dan S itu adalah 0, 1, 0, 1. Jadi karena di sini sama seperti B tadi, kita dapat langsung simpulkan bahwa kedua matriks R dan S itu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Sehingga untuk R kali S-nya itu sama dengan 1 kali 0 tambah 0 kali 1, 0, kemudian 0 kali 0 tambah 1, 1, 1, kemudian 1 kali 1 tambah 0 kali 0, 1, kemudian 0 kali 1 tambah 1 kali 0 itu 0. Di sini sama seperti tadi, dia bebas linear dan bilangan real ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa RS itu dia sama dengan S ini, maka dia dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Nah, untuk soal selanjutnya yang nomor 6, pertanyaannya misalkan R3 memiliki ruang hasil kali dalam U, V yang didefinisikan sebagai 3U1 kali V1, kemudian 5U2 kali V2 dan 3U3 kali V3. Untuk setiap U-nya itu adalah U1, U2, U3 dan V-nya itu V1, V2, V3. Nah, pertanyaannya, gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis S, yaitu 110, 101, 011 menjadi basis ortonormal. Jadi, kita akan menggunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah si basis S ini. Misalkan S itu adalah V1, V2 sampai Vn. Jadi kita akan mengubah si S ini menggunakan proses Gram-Schmidt itu menjadi basis ortonormal W, yaitu W1, W2 sampai Wn. Jadi W ini adalah basis ortonormal. Nah, rumusnya itu W1 itu sama dengan U1 per norm U1, W2 sama dengan U2 per norm U2, dan seterusnya. Baiklah, sekarang langsung saja kita akan menggunakan proses Gram-Schmidt untuk menyelesaikan soal nomor 6. Nah, jadi misalkan ya, si S ini adalah V1 yang beranggotakan 110, kemudian V2 nya itu 101,
dan V3 nya itu 0, 1, 1. Sekarang kita akan mencari U1 terlebih dahulu. Kita akan cari U1, U2 sampai U3. Jadi untuk rumusnya itu U1 itu sama dengan V1, sehingga karena nilai V1 nya itu 1, 1, 0, jadi U1 nya itu juga 1, 1, 0. Nah, untuk U2 nya, U2 itu sama dengan V2 dikurang V2 U1 per U1 U1, atau di sini bisa juga ini bisa juga U1 6 U1 kuadrat dikali U1. Jadi saya mencari yang ini terlebih dahulu, U2 U1. Kita langsung masukkan saja ke persamaan yang didefinisikan di soal ini. Kita substitusikan U1 dan U2 dan U1 nya, yaitu 3 dikali V2 nya itu 101 101, kemudian U2 nya itu U1 nya itu 110. Jadi kita langsung saja substitusikan ke persamaan yang telah diberikan ini. Jadi didapatkan hasil V1 V2 U1 itu adalah 3 dan U1 itu adalah 8. Nah, langsung saja nilai ini kita substitusikan lagi ke rumus ini. V2 nya itu adalah 101, kemudian V2, U1 itu adalah 3 per 8, dan U1 nya itu adalah 110, sehingga nanti dioperasikan saja didapatkan hasil U2 nya adalah 5, negatif 3, 8. Nah, sekarang kita akan mencari U3, yaitu rumusnya adalah V3 kurang V3 U1 U1 kali U1 dikurang V3 U2 U2 kali dengan U2. Kita akan mencari yang V3 U1 terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita substitusikan nilai V3 dan U1 nya ke persamaan yang telah diberikan oleh soal. Kita substitusikan sehingga dapat hasilnya 5. Kemudian untuk V3 U2 nya itu juga kita substitusikan, dapat hasilnya 1. U2 nya itu juga kita substitusikan sini ya. U2 nya kita dapat yang ini, kita substitusikan sini sehingga hasilnya adalah 248. Nah, untuk U1 nya ini karena kita sudah mencari di sini tadi 8, jadi kita tidak perlu cari lagi. Langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus ini. V3 nya yaitu ini 011, kita substitusikan 011, kemudian V3 U1 per U1 itu 5, dan U1 itu tadi adalah 8. Kita 5 per 8, kemudian U1 nya itu kita dapatkan 110. Kita substitusikan juga, kemudian ini V3 U2 per U2 itu adalah 1 per 248 dikali dengan U2. U2 nya ini kita dapatkan tadi. Baru setelah itu kita operasikan saja seperti biasa sehingga didapatkan hasilnya adalah 155, 33, 240 untuk si U2 nya. Sekarang kita akan mencari norm atau panjang dari masing-masing U1, U2, dan U3. Mana U1 itu tadi kita dapatkan adalah 110, sehingga untuk normnya itu adalah akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan akar 2. Kemudian U2 nya itu tadi kita dapatkan 5, negatif 3, dan 8. Maka untuk norm U2 nya itu adalah akar dari 5 kuadrat, negatif 3 kuadrat, 8 kuadrat dijumlahkan semuanya, sehingga hasilnya adalah 98. Begitu juga dengan U3 nya. Tadi kita dapatkan U3 nya adalah negatif 155, 33, dan 240, sehingga kita kuadratkan lalu dijumlahkan kemudian diakarkan. Hasilnya kita dapatkan adalah akar dari 82, 314. Nah, kita sudah dapatkan U1 dan norm U1, U2, norm U2, U3, dan U3. Langsung saja kita substitusikan masing-masing dari nilai yang sudah kita dapatkan tadi untuk mendapatkan W1, W2, W3 atau si basis ortonormalnya. Jadi U1 itu 110, norm U1 akar 2,
maka dapatkan W1 nya itu adalah 1 per akar 2, 1 per akar 2 0. Begitu juga dengan U2 per norm U2 didapatkan hasilnya adalah W2 5 per akar 98, W3 per akar 98, 8 per akar 98, dan W3 nya juga U3 per norm U3 didapatkan ini. Jadi dapat disimpulkan basis ortonormal W itu sama dengan W1 itu 1 per akar 2, 1 per akar 2 0. Kemudian W2 itu 5 per akar 98, negatif 3 per akar 98, 8 per akar 98, dan untuk W3 nya itu negatif 155 per akar 82 7 14, 33 akar 82 17 240 per akar 82 7 14. Jadi ini adalah basis ortonormalnya.